Ya, silakan anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Oke. Ayo semuanya, saya minta untuk berdiri. Oke. Nah, ini ada video 7 jurus BK hebat ya, yang harus kita awali untuk menyemangati kita di pertemuan kita di pagi hari ini. Semuanya sudah siap? Nanti kita nyanyi bersama-sama, bersenang-senang bersama-sama ya, mengikuti gerakan saya. Ya, jelas? Baik, kita mulai sama-sama ya. Kita semangat. Ayo. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kelola potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, silakan anak-anak untuk duduk kembali ya. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu 7 jurus BK hebat. Utamanya kita akan membahas 1 jurus ya, yaitu jurus 1, kenali potensi ya. Jadi anak-anak, setiap kita akan belajar mengimplementasikan ya, 7 jurus BK hebat itu selalu akan diawali dengan ARKA itu. Apa itu ARKA? Itu ARKA yaitu yang pertama adalah aktivitas. Ya, jadi A-nya yang pertama adalah aktivitas. R-nya, ya, yang kedua R. R-nya itu refleksi. Ya, refleksi. Ya. Berikutnya K. Ya, K-nya itu konseptual. Jadi konseptual. Terus yang A-nya yang terakhir adalah aplikasi. Jadi kita akan selalu berpatokan dengan ARKA tersebut ya, untuk memulai 7 jurus BK hebat. Hari ini kita akan membahas 1 jurus terlebih dahulu ya. Jadi yaitu kenali potensi ya, yang nantinya akan saya sampaikan dengan bersenang-senang ya, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Untuk memulai aktivitas pada siang hari ini, kaitannya dengan kenali potensi ya.
eh, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Bersedia? Ya, silakan tuh anak-anakku semua posisinya berdiri terlebih dahulu. Iya. Nanti mengikuti apa yang akan saya perintahkan. Ya, sekarang karena ini ada 2 cewek, jadi nanti perintahnya itu memegang punggungnya temannya. Karena ini cewek, cukup tidak usah dipegang Mbak Firanya sama Mbak itu. Ya, nanti bahaya nanti. Bisa dimulai, coba pegang pundak temannya. Nah, itu gini aja, Mas. Ya. Sekarang temannya dipijet. Ya, biar rileks ya. Dipijat-pijat biar rileks. Oke. Dipijat terlebih dahulu biar rileks. Sudah rileks? Sudah. Cukup ya, cukup. Cukup. Cukup, oke, cukup. Yang berikutnya apa? Melaksanakan apa yang saya perintahkan gitu ya. Kalau saya perintahnya ke depan, berarti kalian harus melompat ke depan. Oke. Kalau ke belakang, ke belakang. Kalau ke samping kiri atau kanan, berarti harus juga mengikutinya gitu. Ya, kita mulai. Konsentrasi. Ke depan. Ke belakang. Samping kiri. Samping kanan. Ke depan. Ke belakang. Samping kiri. Samping kanan. Iya, sekarang perintahnya saya rubah ya. Kalau saya perintahnya ke depan, berarti kalian ke belakang. Kalau saya perintahnya ke samping kiri, berarti kanan. Konsentrasi. Ya. Depan. Depan. Ya, belakang. Belakang. Kiri. Kiri. Kanan. Iya, depan. Depan. Samping kiri. Samping kanan. Ya, cukup, kita aplaus untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali sesuai tempat duduknya masing-masing. Baik, kita akan mulai membahas materi jurus 1, yaitu kenali potensi ya. Sekarang saya tanya, kira-kira itu potensi itu apa? Kemampuan, apalagi bakat, ya, kekuatan, keahlian, minat, ya. Kira-kira kalian sudah tahu enggak potensi kalian masing-masing? Belum, pastinya belum, ya. Atau ada yang sudah pernah mengelompokkan potensinya masing-masing? Belum, ya. Di sini Pak Edi mau membahas potensi kalian ya, kaitannya dengan karir, karir. Siapa yang sudah punya cita-cita untuk berkarir di masa depan? Ya, semuanya pasti pengen berkarir. Maka untuk mengetahui karir kalian, nanti Pak Edi akan praktek ya, kaitannya dengan asesmen di karir ya. Nah, sekarang kalian buka karir inklusi. Sudah kebuka? Sudah. Kalau sudah, klik masuk atau
daftar. Nah, karena kalian belum punya akun, maka harus buat atau daftar akun baru. Daftar akun baru. Nah, ini registrasinya ini. Email, password, nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, sama nama sekolah. Yang sudah membuat akun, silahkan langsung masuk saja, login. Nah, ini karena saya sudah buat akun, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Akunnya sudah berhasil masuk. Kalau sudah berhasil masuk, klik tes minat dan kesiapan kerja. Kalau di HP itu ada titik 3 di pojok kanan atas, itu kalian klik, ada tes minat. Terus mulainya ya, tes minat karir itu langsung dikerjakan. Sudah, kalau sudah saya lanjut lagi. Sudah apa belum? Yang belum, sinten? Coba tinggi, yang belum tinggi. Ayo segera yuk. Gas. Coba dicoba lagi Mas, di refresh HP-nya, di refresh, masuk linknya lagi, karir inklusi. Sampun? Semua? Baik, sudah semua isiannya untuk karir inklusinya? Sudah, ya. Kalau sudah, silahkan hasil dari asesmen yang karir inklusinya di screenshot, di screenshot. Itu ada 2 hasil Mas, Mbak. Ya, ada 2 hasil, atas sama bawah. Coba yang bawah di scroll ke atas, coba. Ya. Hasil pertama tetap di screenshot, yang kedua juga di screenshot, supaya anak-anakku semua tahu ya hasil karir inklusinya. Ya. Ya. Bentar. Ini contohnya Mbak Vira, ya. Hasil dari asesmen karir inklusi, yang pertama realistis, ya. Terus yang kedua apa itu? Nah, artistik, ya, artistik. Jadi Mbak Vira ini lebih seneng ke seni, ya. Sudah di screenshot hasil karirnya? Ya. Kalau sudah, silahkan anak-anak membentuk beberapa kelompok sesuai dengan hasil karirnya. Semisal Mbak Vira tadi realistis, mana yang hasilnya sama dengan Mbak Vira? Ya. Ayo cari pasangannya yang sama. Meskipun ada beberapa hasil karir, yang dipakai acuan untuk kelompok adalah yang pertama. Ayo. Sosial. Ya. Atau dibagi sini. Ya, realistis ini, ayo realistis. Ada yang konvensional, investigatif, realistis, artistik, sosial. Yang ini konvensional. Ya, paling banyak sosial. Realistik, ya. Ya. Sekarang tugasnya yaitu, ya,
lakukan diskusi, ya, lakukan diskusi, temukan persamaan dan keragamannya, ya. Temukan kesamaan dan keragamannya. Baik, kalau sudah perwakilan dari kelompok ya satu anak untuk membacakan hasil refleksinya ke depan perwakilan, ayo anak realistik. Baik, ini pemaparan untuk hasil dari realistik. Ya, anak realistik ya. Ayo dimulai, Mbak. Realistik itu berpikir secara nyata dan langsung. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak dan apa dampak kedepannya. Lebih suka bertindak secara nyata dan kerja nyata. Yang terakhir, tidak suka teori. Oh ya, kita plus untuk anak realistik. Ya. Berikutnya anak sosial. Persamaan anak sosial, suka bergaul dengan orang lain, saling memberi dan menerima pendapat, ahli dalam membujuk orang lain, ramah dan suka membantu orang lain, berpikir kritis ketika menghadapi masalah. Ya, ayo anak investigatif. Ada 2 anak di kelas 11 mesin 1. Ya, bisa dimulai, Mas. Untuk persamaan anak investigatif, analitis, suka menggali lebih dalam dan mencari kebenaran atau fakta dari sebuah informasi perbedaan. Ya, kita beri applause untuk anak investigatif. Kesamaan 1, 2, 3. Ayo anak artistik. Kesamaan dari artistik, sama-sama suka berkreasi, sama-sama imajinatif, memiliki sifat, sama-sama memiliki kreativitas tinggi, sama-sama menyukai kreativitas dan hanya akan imajinasi, tetap memiliki kepribadian yang sangat inklusif dan suka bekerja, mengandalkan pekerjaan. Sudah cukup? Sudah, Pak. Ya, kita beri applause untuk anak artistik. Ya, yang terakhir anak konvensional. Kesamaan anak konvensional. 1. Suka bekerja dengan data, angka, atau detail. Teratur, rapi, teliti, efisien, dan suka mengikuti prosedur atau sistem yang jelas. Cenderung menghindari pekerjaan yang ambigu atau terlalu kreatif. Baik, kita applause untuk anak konvensional. Saya akan membahas kaitannya dengan hasil asesmen yang kaitannya karir tadi ya. Jadi tadi yang pertama ya, realistik ya. Untuk mengenali potensi karir masa depan ya. Ada seorang ahli yang namanya John L. Holland atau yang dikenal dengan Riaseknya ya. Jadi tes ini adalah suatu teori paling terkenal ya, dalam pemilihan karir dan bimbingan konseling ya. Nah, teori Holland ini mengklasifikasikan ya, minat karir seseorang ke dalam 6 tipe kepribadian yang berbeda. Jadi tadi itu merupakan tipe kepribadian kalian masing-masing dari beberapa jadi ada berapa macam ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi yang pertama itu ya realistik atau R ya, karena tadi kan Riasek ya. Jadi yang R-nya yang pertama itu realistik. Praktis atau fisik atau nyata. Jadi individu ini ya, suka bekerja dengan benda, mesin atau kegiatan fisik ya. Seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknis ya.
Nah, contohnya apa profesinya? Mekanik, ya, tukang listrik, ya, teknisi, terus polisi, ya, terus petani. Nah, kalau kalian ini adalah anak mesin, berarti sesuai enggak yang realistik tadi? Sesuai nggih? Ya. Berarti sesuai. Terus yang kedua, anak investigatif tadi ada 2 anak. Ya, jadi anak ini lebih ke analitis, ya, atau intelektual. Jadi tertarik pada pemecahan masalah. Jadi tertarik pada pemecahan masalah, riset. Ya. Anak ini lebih suka riset. Ya. Dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Berarti dimungkinkan nanti ke depan kedua temanmu ini akan menjadi peneliti. Sesuai, Mas? Ya, jadi ke depan nanti dimungkinkan ya, karena dari hasil tesnya tadi investigatif. Terus yang ketiga, artistik. Ya, tadi ada berapa anak? 3 anak artistik di 11 mesin 1 ini. Ya. Tertarik pada ekspresi kreatif, ya, seni, musik, dan desain. Jadi dimungkinkan nanti karirnya itu akan menjadi apa, Mas? Seniman. Ya. Atau desain grafis, atau musisi, atau arsitek. Ya. Dimungkinkan nanti ke sana. Kira-kira sesuai? Sesuai. Ya, alhamdulillah, kita doakan semoga teman kita yang 3 artistik itu nanti sesuai yang diharapkan. Ya. Nah, ini anak sosial yang paling heboh ini. Ya. Ya, jadi peduli. Ya, anak-anak ini peduli. Peduli enggak itu anak sosial? Peduli. Ya. Komunikatif. Ya, jadi komunikatif. Ya. Suka berinteraksi dengan orang lain, itu jelas itu. Nah, anak sosial itu pasti suka bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Suka membantu, nah itu anak sosial. Ya, mendidik, ya, jadi meskipun belum menjadi pendidik tapi dimungkinkan punya jiwa mendidik, kan gitu. Ya, atau melayani orang. Ya, jadi tangannya selalu terbuka, tanpa basa-basi, ya, tanpa berat hati. Mereka dengan sangat terbuka, suka membantu atau melayani orang lain. Nah, contoh nanti profesi kedepannya, itu guru. Nah, itu kira-kira sesuai enggak nanti? Ada yang pengen jadi guru, anak sosial? Sesuai. Ada? Alif, ya. Konselor seperti Pak Edi, ada? Ya. Ya. Perawat, ya. Ya. Terus apa lagi? Psikolog, ya. Psikolog ini nanti yang suka membantu temennya kalau lagi apa? Ada masalah galaunya tingkat menengah ke atas gitu, ya. Pekerja sosial, ya, anak sosial pasti suka pekerja sosial gitu. Nah, itu. Terus yang berikutnya enterprising, ya. Ada enggak tadi di hasil asesmennya tadi yang hasil kedua ketiga? Ada, ya, pasti ada itu, ya. Jadi lebih menjadi pemimpin, Mas, memimpin, ya, atau persuasif. Nah, ini anak enterprising itu lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Jadi persuasi, ya. Jadi lebih mudah atau punya bakat untuk mengambil suatu
keputusan ya, dalam konteks bisnis atau organisasi. Terus yang K ya. K-nya yang terakhir adalah anak konvensional. Jadi anak konvensional ada satu nggih, Mas. Ya, enggak apa-apa itu. Ya. Anak ini lebih terstruktur ya. Teliti. Ya, jadi kalau mau melakukan sesuatu hal itu terstruktur, lebih teliti ya. Nah, cenderung tertarik pada pekerjaan yang ya otomatis yang terstruktur ya, sistematis dan terkait dengan pengelolaan data atau informasi ya. Contoh profesinya apa, Mas? Kira-kira akuntan ya, administrasi ya, sekretaris ya, staf keuangan ya, atau petugas arsip ya, arsip. Apakah ada yang bertanya kaitannya dengan materi Priasek ini tadi? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, sekarang kalau sudah cukup jelas dengan materi kaitannya karir yang dari John Holland ya, yang terkenal dengan Priaseknya ya. Untuk tahapan berikutnya itu adalah ada tugas mandiri ya yang harus kalian kerjakan ya. Sebelum kita ke tugas ya, silakan anak-anak semua bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi baik sebelum ke tugas mandiri ya, saya mau mempertegas lagi bahwa dari hasil tes karir inklusi tadi ya, harapannya kalian sudah tahu ya, hasil karir nanti yang akan kalian raih ya di masa yang akan datang. Ya, semisal kalau itu cocok dengan diri kalian, berarti perlu ada tindak lanjut ke depannya gitu. Dan semisal itu belum sesuai, berarti ada kemungkinan di hasil tes karir yang kedua atau ketiga itu cocok dengan kepribadian diri kalian masing-masing. Jadi setelah kalian tahu, harapannya ke depan bisa dipakai acuan atau patokan dalam kalian itu memperjuangkan karir untuk di masa yang akan datang. Nah, sekarang tugasnya untuk dikenali potensi ini ya. Tadi saya sudah membagikan kertas yang tugas ya, untuk kalian nanti kerjakan ya. Nah, sekarang ditulis dulu itu di kertas yang sudah saya bagikan tadi, nama murid dan nama guru. Oke. Nama murid dan nama guru ya. Di lembar kertas tugas mandiri itu ya ada kolom ya, tuliskan profesi masa depan yang relevan ya. Jadi kalian nanti di sana bisa menuliskan profesi masa depan yang relevan dengan hasil tes karir inklusi ini tadi. Boleh lebih dari satu ya. Tadi kan ada banyak pilihan ya, pilihan karirnya yang muncul ya. Jadi boleh diisi lebih dari satu. Sudah tugasnya?
Ya, kalau sudah tugasnya bisa dikumpulkan di depan kelas. Ya, silakan. Ya, karena apa? Dari semua tahapan sudah terlampaui, ya, maka saya minta tolong perwakilan dari 11 mesin 1 untuk memberikan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu kenali potensi. Monggo. Ya, Mbak Vira. Oke. Ya, silakan Mbak, depan Mbak. Dari rekap yang tadi sudah Pak Edi sampaikan, profesi yang sesuai dengan minat bakat saya yaitu mekanik, ahli ilmu bumi, insinyur, teknisi, dan manajer produksi. Itu sesuai dengan minat bakat saya. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih untuk Mbak Vira. Bisa duduk. Ya. Jadi dari hasil apa asesmen ya karir inklusi yang sudah saya berikan di awal ya, ternyata ya ada beberapa anak yang memang sesuai dengan minat bakat atau kepribadiannya masing-masing ya, sehingga ini dengan begitu ya kalian tinggal nanti ke depannya untuk berjuang ya, menggali ya, terus belajar ya, menyesuaikan supaya apa karirnya untuk di masa yang akan datang bisa kalian capai dengan sempurna. Amin. Itu baik untuk apa pembelajaran di pagi hari ini, karena sudah apa selesai ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.